Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mengucap syukur melalui doa kita pagi ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan karena kebaikan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami Bapak. Hingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, masih bisa berkumpul Tuhan, bersatu menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kemurahan kasih-Mu Tuhan pagi hari ini kami merasakan Tuhan. Dan bila pagi hari ini Tuhan kami menghampiri Engkau dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan hati yang penuh sukacita kepadamu ya Bapa. Saudara-saudara kami saat ini sedang perjalanan, mereka boleh hadir bersama, bersatu, memuji, memuliakan nama-Mu. Bila segala kemuliaan, hormat kami hanya bagi Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, biarlah pada Jumat Agung pagi hari ini kita sama-sama bersatu hati datang dalam hadirat Tuhan. Hanya pada Tuhanlah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Sebab hanya padanya lah tempat perlindunganku. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. mari sama-sama datang. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku
Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Angkat tanganmu dan katakan, Jujur di adanya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan Dia bekerja. katakan sujud di tangannya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akhirnya. Sujud di akhirnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubahkan, Yes, my God. baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akhirnya. Sesuatu terjadi saat datang di akhirnya. Sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di akhirnya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat. Berikan pujian, ucapan syukur kita pagi hari ini yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih
Sebab Engkaulah gunung batu kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Maka kami mau datang hanya kepadamu. Kami mau datang dan berserah di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan bahwa sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini. Saya mudah Bapak Ibu untuk berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Hanya Engkau dan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib, Allah yang besar, besar buat kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes, perdengarkan suara-Mu buat Tuhan pagi hari ini. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib
Engkau Tuhan. Biarlah bagi hari ini kami mau menikmati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Hati yang tersentuh oleh kasih-Mu Bapa. Jangan biarkan kami terlewat Tuhan pagi hari ini satu orang pun maupun yang ada di rumah. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan. Biar kami menyentuh setiap hati kami. Memenuhi setiap kerinduan kebutuhan. Ya berkuasa kasih-Mu Yesus. Kau lebih mengerti daripada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kau yang luar biasa. Kau yang ajaib. Kau yang besar. Kau yang layak ditinggikan dan dipuji. Hati kami dengan sukacita yang dapat surga Tuhan. Engkau yang terbesar Tuhan. Karya-Mu yang terbesar buat kami. Kau nyatakan kasih-Mu yang terindah Tuhan. Hati-Mu yang paling mulia di antara hati yang lain. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta
semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Tuhan dalam Kristus. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau betah, mau tetap Tuhan dalam hadirat-Mu. Duduk diam Tuhan. Dan hanya di bawah kaki-Mu saja ya Bapa. Kau memberikan yang terbaik. Bersimpuh dekat kaki-Mu ya Bapa. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar.
karunia bilur-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa pengorbanan-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami. Tuhan sendiri yang mengampuni kami. Tuhan sendiri yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mengangkat hati kami kepadamu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kita yang siap katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan pagi hari ini kita dikuatkan, diteguhkan melalui pujian penyembahan kita. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27, kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45, maaf maksud saya kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41. Sudah menemukan, katakan amin? Mari kita akan membaca. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, kita baca bergantian. Markus 15 ayat 33 sampai 41. Saya akan mulai dengan ayat 33, nanti 34 Bapak Ibu membacanya dan demikian bergantian sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ayat 40. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea, dan juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa. Pernyataan tentang kuasa Tuhan ketika dia mati, itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ketika saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bapak Ibu, selalu ada pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa dan ini pertanyaan-pertanyaan klasik. Ya. Pertanyaan yang sangat biasa tetapi ini sering kali menjadi pergumulan, termasuk juga dalam pergumulan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya biasanya begini Bapak Ibu, apakah Yesus mati di kayu salib itu karena harus atau karena hanya menjadi tumbal saja, gitu ya. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu apakah memang harus seperti itu? Harus mati di atas kayu salib atau itu hanya sekedar tumbal saja? Kalau itu pertanyaannya, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Yesus mati hanya sebagai tumbal? Tidak.
Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah puncak rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, penggenapan akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dunia, dia sudah memberitahukan tentang kematiannya. Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwa dia datang untuk mati, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kematiannya bukan karena keharusan yang tragis, melainkan keharusan karena itu ada dalam rencana Allah. Bukan hanya sekedar tumbal, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang abadi. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Mengapa ada banyak orang yang sampai hari ini tidak pernah mengerti tentang kematian Kristus. Markus memulai nats ini, perikop ini dengan menyebutkan waktu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu pada pukul 12 siang. Namun sisi lain yang hendak ditekankan oleh Markus di dalam nats ini bukan hanya sekedar berbicara tentang waktu, berbicara tentang jam. Kapan dia meninggal, kapan dia mati. Tetapi mari kita lihat selanjutnya dikatakan berlangsung selama 3 jam kegelapan. Ayat 33 Bapak Ibu. Kita bisa bandingkan dengan Matius 27, Lukas 23 ayat 44. Berbicara hal yang sama. Terjadi kegelapan selama 3 jam. Dari jam 12 berarti sampai jam 3. Terjadi kegelapan. Kegelapan ini bukan akibat kondisi matahari atau gerhana matahari atau gerhana yang terjadi pada waktu itu, bukan. Bukan hanya sekedar itu. Karena kalau gerhana pasti sudah ada info sebelumnya. Mereka juga mengetahui, sudah mulai tahu Bapak Ibu. Dan dalam peraturan kehidupan orang-orang Yahudi mereka cerdas sekali. Jadi semua rotasi bumi dan sebagainya mereka sudah mulai mengerti itu. Karena kita percaya ketika sejak kedatangan Tuhan Yesus mereka sudah mengikuti bintangnya. Jadi artinya kalau terjadi gerhana mereka sudah tahu. Dan ini firman Tuhan katakan. Pada waktu itu ada kegelapan. Kitab Injil Markus sedang menyatakan satu peristiwa yang luar biasa. Amsal 8 ayat 9 menunjukkan hal ini. Ini adalah ditekankan perihal kegelapan ini sebagai satu pertanda ilahi. Atau sesuatu peristiwa yang bersifat adikodrati. Dan inilah hari Tuhan yang membawa kepada kegelapan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Peristiwa kematiannya di atas kayu salib sampai dengan peristiwa kegelapan. Ketika jam 12 sampai dengan jam 3 terjadi kegelapan. Orang gonjang-ganjing Bapak Ibu, orang bingung. Mereka sangat-sangat takut sekali. Dan hal yang luar biasa dikatakan ketika peristiwa itu ada peristiwa yang terjadi. Ada satu peristiwa yang sangat besar. Ada kegelapan dan mereka melihat ini satu-satunya peristiwa yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mengapa alam juga menunjukkan kuasa Tuhan, menyatakan tentang peristiwa itu sebagai sesuatu yang sangat dahsyat. Alam pun menunjukkan kuasa adikudrati dari Allah yang maha besar ketika dia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kematian biasa, bukan karena salib. Tetapi karena Tuhan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya.
Ini adalah pernyataan firman Tuhan dan kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya? Karena dia Allah yang berkuasa atas nyawa. Kalau salib tidak akan mempengaruhi kematiannya, saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi oleh kuasa dirinya yang adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus yang Allah sendiri, dia menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya terjadi kematian pada waktu di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus sedang melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena dosa. Karena dosa siapa? Dosa manusia. Dosa adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini dimulai dengan kejatuhan di dalam dosa oleh Adam. Dan sejak peristiwa itu, dosa meliputi semua orang. Dosa. Dosa adalah apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena satu orang, semua orang berbuat dosa. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Karena dosa. Kalau begitu, dosa itu sendiri apa toh? Dosa sendiri itu apa sih? Kenapa harus ada pengorbanan yang sebegitu besar di atas kayu salib? Kenapa harus Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menebus, menjelma menjadi manusia, menebus dosa kita? Karena dosa adalah kurangnya kesesuaian dengan karakter moral Allah atau ketetapan Allah. Kita berdosa ketika kita memikirkan kejahatan. Kita berdosa ketika kita mengatakan kejahatan. Kita berdosa karena melakukan kejahatan atau menghilangkan kebaikan. Jadi kalau kita, firman Tuhan katakan dosa itu sendiri adalah apa Bapak Ibu? Tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Siapa di antara kita yang hari ini mau mengatakan saya tidak berdosa? Siapa di antara kita yang pagi hari ini mau berkata saya nggak pernah berbuat dosa? Saya nggak punya dosa. Ada? Kalau kita melihat definisi dari dosa tadi, tahu yang baik tetapi tidak melakukannya dosa Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan karakter Allah yang kudus. Di dalam firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Wow, semakin berat. Semakin sulit lagi. Dan apa yang terjadi kalau kita terus ada dalam dosa? Dan apa yang akan terjadi? Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Jadi ketika kita di dalam dosa, kita sudah melanggar hukum Allah. Karena apa? Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi saudara dan saya. Kalau kita melihat dari definisi dosa, sekarang kita lihat sifat dosa itu sendiri apa sih? Dosa adalah noda dalam kehidupan. Dosa adalah noda dalam kehidupan. Dalam Yehezkiel 20 ayat 43 dikatakan, di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu
Dengan mana kamu menajiskan dirimu dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dosa adalah noda kehidupan. Bahkan di dalam Yehezkiel dikatakan kita sendiri pun akan menjadi mual melihat dosa itu. Tidak hanya itu. Dosa adalah pemberontakan. Dan yang lebih mengerikan, dalam Roma pasal 1 ayat 21, dosa itu berakibat kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Apakah kita mau berkata, aku mau menyembah Dia? Padahal ketika kita dosa, itu kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Betapa beratnya hal ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan semuanya itu kecuali salib Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita tidak bisa menyembah, kita tidak bisa memuliakan Dia, kita tidak bisa mengagungkan Dia. Kita hidup di dalam keterpurukan, kita hidup dalam ketertekanan. Hanya salib Tuhan Yesus Kristus saja. Kematiannya, maut yang Tuhan Yesus ambil supaya saudara dan saya dilepaskan darinya. Maut berarti kematian. Itu sebabnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang berarti manusia tetap mati dalam hukuman dosa. Mengerikan bukan? Tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, kita akan terus mati. Dan sudah disiapkan tempat, yaitu neraka. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita pasti akan mati dan neraka tempatnya. Dan kalau kematian itu terjadi, artinya kita sudah tidak punya pengharapan bersama-sama dengan Allah. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan yang diberikan tanpa penumpahan darah. Oleh karenanya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya. Umat manusia harus dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Harus diampuni, harus diperdamaikan dengan Allah. Tanpa rekonsiliasi dengan Allah tidak akan ada pengampunan dosa. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, dalam Roma dikatakan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Roma pasal 5 ayat 10. Saudara dan saya, oleh kematian kayu salib itu, oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah, saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mengingat akan peristiwa salib itu. Tanpa pengampunannya, tanpa penumpahan darah di atas kayu salib, saudara dan saya tidak ada artinya apa-apa. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, saudara.
kita akan mengingat peristiwa itu. Pengorbanan Kristus bagi manusia membawa kepada kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa percaya kepadanya, tanpa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan beroleh kekekalan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari siapkan hati kita saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita mengingat peristiwa pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bapak Pendeta Joko akan memimpin kita di dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, karya terbesar dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Mungkin orang berkata nggak masuk akal. Tapi saudara, Kristen tidak berpikir tentang masuk akal, tetapi Kristen harus dengan iman. Agama manapun tidak masuk akal. Harus diterima dengan iman. Kalau agama masuk akal itu ilmu pengetahuan. Kalau agama selalu dikatakan masuk akal itu ilmu pengetahuan. Tetapi kalau agama itu diterima dengan iman. Kalau Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita, darahnya tercurah bagi kita, itu karena untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidup. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Dan katakan kembali bersama-sama, karya terbesar dalam hidupku, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan kembali, kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan dalam Engkau Tuhan. Hati yang mulia hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kami boleh masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga setiap sakit penyakit kami, setiap apapun yang menjadi penderitaan kami, setiap apapun yang menjadi beban kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pemulihan kembali. Ada pemulihan kembali. Oleh karena kami yakin Tuhan, kuasa darah-Mu mengampuni kami, menolong kami, mengangkat kami. Tuhan berkati kami. Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan buat kami. Kalau hari ini kami masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, memasuki tata kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami menyembah Engkau. Dan kami sungguh semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin kuasa-Mu mengalir buat kami, menolong buat kami, menuntun buat kami. Tuhan, jamah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka paket yang ada ini. Kita akan mengambil roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan adalah sesuatu hubungan yang khusus kita dengan Tuhan. Itu sebabnya mari fokus kepada Tuhan. Dan kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan katakan, ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka semua. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Tuhan, tubuh yang penuh luka itu, tubuh yang penuh dengan bilur-bilur akibat hantaman, pukulan. Dan saat ini kami merenungkan bahwa seharusnya kami yang berdosa, yang berhak menerima semua hukuman. Tetapi oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu yang besar, Engkau menggantikan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang percaya tidak akan dihukum. Oleh karena Engkau
sudah menggantikan kami. Tuhan, kami percaya Engkau begitu besar mengasihi kami. Itu sebabnya kami semakin setia kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Baik yang ada sekarang di gereja ini maupun yang ada di rumah secara online. Mari kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mengucap syukur dan memberikan kepada mereka semua. Serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, darahmu yang menetes di Kalvari itu membasuh, memurnikan setiap dosa kami. Darahmu yang mahal itu menebus kami. Bukan dengan emas, perak, permata, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Menyucikan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya kami semakin tahu rancangan rencana Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Dan biarlah ketika kami mengingat tentang kematian-Mu Tuhan, kami semakin percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita minum bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Supaya peristiwa Jumat Agung ini membawa kami untuk kami boleh masuk dalam proses kemenangan iman. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang bangkit kembali bagi kami. Engkau yang bangkit kembali bagi kami. Dan kami menang. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita boleh bersama-sama menaikkan, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti proses perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa langsung menyerahkannya di kotak yang berwarna kuning, sehingga nanti bisa kita akan apakan. Kita juga mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena Tuhan memberkati kita dan secara khusus di hari Jumat Agung ini Bapak Pendeta Joko hari ini tepat berulang tahun. Biarlah kasih Tuhan menolong. Kita akan nyanyikan satu lagu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang ulang tahun boleh maju ke depan. Sekaligus nanti menutup di dalam doa dan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kehidupan dan kami boleh menikmati perjamuan Tuhan. Kami boleh mengingat karya salib itu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami terus diteguhkan di dalam Engkau, dimampukan di dalam Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Joko. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan tambahkan usia, yang kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan terus mengalir. Tuhan sendiri akan terus memakai hidupnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat kami semua hari ini. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa memberkati kami dan menolong kami. Berkati hidup kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa di dalam Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kiranya pekerjaan, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah setiap usahamu, dan apapun yang engkau pegang menjadi berkat. Biarlah engkau melihat setiap anak-anakmu bersukacita dan diberkati. Biarlah engkau melihat keturunan dari generasi demi generasi diberkati. Dan biarlah anak-anakmu seperti anak panah di tangan pahlawan yang terus maju dan dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai, sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan. Amin.